Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat memulai pengajian kitab Husnut Tafahum wa Tark Limas Alati Tark. Kitab ini adalah kitab yang membahas salah satu tema dalam pembahasan usul fikih. Kitab pembahasan yang disajikan dalam kitab ini sangat baik dan menarik, dan memang sebuah tema yang penting untuk diketahui, khususnya bagi para pelajar ilmu-ilmu keislaman. Memang tema yang dibahas dalam kitab Husnut Tafahum ini adalah tema yang menjadi perdebatan di antara para ulama. Sebelum kita memulai pengajian ini, alangkah baiknya kita mengenal siapa mu'allif dari kitab Husnut Tafahum wa Tark ini. Mu'allif dari kitab Husnut Tafahum ini adalah Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Beliau adalah dzurriyyah Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan, atau dari keturunan Maulana Idris Al-Akbar. Dari jalur ibunya, beliau adalah keturunan Said Ahmad Ibnu Ajibah, yaitu seorang ulama yang mempunyai kitab Iqazul Himam Syarhul Hikam dan juga Al-Bahrul Madid fi Tafsiri Qur'anil Majid. Beliau Said Abdullah hidup pada kurun abad ke-20. Tepatnya beliau lahir pada tahun 1910 dan wafat pada tahun 1993. Mengenai riwayat pendidikan beliau mulai pendidikan pertamanya pada ayah beliau, yakni Said Muhammad Ibn Siddiq Al-Ghumari, dan juga pada kakak beliau Said Ahmad Ibn Muhammad Ibn Siddiq Al-Ghumari. Setelah dirasa cukup mengetahui dasar-dasar ilmu agama, beliau diberangkatkan oleh ayahnya menuju Jami'atul Qarawiyyin atau Universitas Al-Qarawiyyin. Beliau sendiri itu tinggal di atau berkebangsaan Maroko, tepatnya di daerah Tonja. Nah, di Jami'atul Qarawiyyin beliau belajar pada beberapa ulama di sana. Salah satunya adalah beliau belajar kepada cucu dari mu'allif Hasyiyah Ibnu Hamdun ala Syarhil Makudi li Alfiyah Ibni Malik. Cucu dari pengarang Hasyiyah Ibnu Hamdun, yang mana kitab tersebut populer diajarkan di pesantren-pesantren. Lalu setelah belajar di Universitas Al-Qarawiyyin, beliau pulang mengajar di pesantren beliau di Zawiyah As-Siddiqiyah. Beliau mengajar tidak selang lama, lalu beliau diberangkatkan oleh ayahnya menuju Al-Azhar, menuju Mesir, bersama kakaknya Said Ahmad Al-Ghumari dan juga bersama adiknya Said Muhammad Az-Zamzami. Di Mesir, beliau bertemu dengan banyak ulama dan juga belajar dari banyak ulama. Salah satunya guru beliau yang paling terkenal, yang paling tersohor adalah Al-Allamah Syekh Muhammad Bukhait Al-Muti'i. Beliau terkenal ulama yang sangat mahir, sangat tabakhur dalam ilmu-ilmu fikih dan juga usul fikih. Beliau sendiri, Syekh Muhammad Bukhait Al-Muti'i, bermadhab Hanafi, akan tetapi beliau hampir menguasai semua ilmu fikih 4 madhab. Beliau Said Abdullah cukup lama tinggal di Mesir hingga puluhan tahun. Dan di Mesir beliau bukan hanya dikenal sebagai pelajar saja, akan tetapi beliau juga dikenal oleh para ulama-ulama Mesir, dimintai rujukan. Memang beliau terkenal sangat cerdas dan sangat alim. Salah satu murid beliau, Syekh Mahmud Sa'id, itu mengatakan pada masa beliau tidak ada ulama yang lebih jamek, yang lebih punya banyak ilmu daripada Said Abdullah. Maksudnya yang ilmunya multidisiplin, banyak menguasai fan ilmu.
Beliau menguasai baik ilmu akliyah ataupun ilmu naql, al-jami' bainal ma'qul wal manqul. Salah satunya beliau menguasai ilmu nahwu, balaghah. Salah satu pendapat beliau dalam ilmu nahwu yang berbeda dengan jumhur adalah pada lafadz Abu Hurairah, beliau tidak membaca seperti halnya jumhur nuhat yang mengatakan bahwa Hurairah itu man'u minas sorfi. Jadi ketika jar dibaca Abu Hurairah. Beliau Said Abdullah memandang lafadz Hurairah itu sebagai lafadz yang menerima tanwin, maka membaca Abu Hurairatin. Hal ini disampaikan salah satu murid beliau, yaitu Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Selain itu beliau juga menguasai fan balaghah, ilmu usul fikih, ilmu akidah, ilmu fikih, tafsir, ilmu rasmul Quran, ilmu hadis, dan lain-lain. Akan tetapi yang sangat menonjol dalam diri beliau, dalam keilmuan beliau adalah ilmu hadis dan juga fikih dan juga usul fikih. Salah satu maziyah atau keistimewaan beliau dalam ilmu fikih bukan hanya mendalam soal teori saja. Memang banyak ulama yang mahir dalam usul fikih tapi hanya terbatas pada teori. Dalam ranah praktek atau tatbik, kebanyakan ulama ini lemah. Yang membedakan Said Abdullah Al-Ghumari dengan ulama lain, para pakar usul fikih lain, beliau sangat kuat dalam hal tatbik atau terapan usul fikih, menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam nas-nas. Ini beliau yang membedakan kemahiran usul fikih beliau dengan yang lain. Kemudian beliau juga berguru pada ulama-ulama yang ada di Mekah seperti Said Umar Hamdan. Dan juga beliau memberi ijazah dan juga meminta ijazah kepada ulama Mekah asal Indonesia, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi Syekh Abdullah itu termasuk Syekhul Ijazah dari Syekh Yasin Al-Fadani, begitu juga sebaliknya. Nah, murid-murid beliau itu sangat banyak sekali, karena pada waktu itu Mesir adalah salah satu tujuan utama para pelajar ilmu keislaman, sedangkan beliau lama menetap di Mesir. Maka sangat wajar bila banyak para murid yang belajar kepada beliau, karena beliau juga salah satu min ulama il-Azhar, salah satu ulama Azhar. Akan tetapi ada beberapa murid beliau yang masyhur, salah satunya atau beberapa diantaranya adalah satu Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Syekh Ali Jum'ah selain belajar ilmu syariat kepada beliau, juga mendapatkan sanad thariqah atau khirqah sufiyah dari Said Abdullah ini. Lalu selanjutnya adalah Syekh Mahmud Said, ulama Mesir, ulama yang ahli hadis atau muhaddits. Sekarang beliau masih sugeng, alhamdulillah masih hidup. Lalu Said Muhammad Al-Maliki juga pernah berguru kepada beliau. Bahkan kitab yang hendak kita kaji ini, kitab Husnul Tafahum wa Darki, ini sebagian besar dikutip dalam kitab Said Muhammad yang berjudul Nususus Salaf fi Fahmin Nusus, Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Beliau Said Muhammad menggunakan kalimat atau takbir dalam kitab tersebut Zakaro Syaikhuna, menggunakan lafaz Syaikhuna atau guru kita, guru kami. Selanjutnya murid beliau lagi adalah Syekh Muhammad Awamah, juga terkenal min ulama'il hadis atau ulama yang ahli hadis, dan sangat banyak murid beliau. Maka ini menunjukkan bahwa murid-murid beliau ini menjadi orang-orang yang alim-alim. Ini juga salah satu bukti keilmuan guru dari murid-murid tersebut, keilmuan gurunya. Dan juga salah satu yang menunjukkan seberapa ilmu beliau, seberapa tinggi ilmu beliau, kapasitas beliau adalah karangan beliau atau mu'allafat, kitab-kitab yang beliau karang
yang mencapai hingga 100 lebih. Nah, ini dalam berbagai fan ilmu, bukan hanya satu fan ilmu saja. Ada fan nahwu, juga mantek, juga hadis, juga tafsir, dan fan-fan yang lain. Akidah, itu banyak sekali karangan-karangan beliau dalam berbagai fan ilmu. Kami rasa itu cukup untuk sedikit mengenalkan siapa mu'alif dari kitab Husnul Tafahum wa Darki ini. Kami lihat kitab Husnul Tafahum wa Darki ini belum banyak dikaji, khususnya dari guru-guru di kalangan pesantren. Maka kami rasa menjadi penting untuk mengetahui apa isi kitab ini, karena tema yang dibahas dalam kitab ini itu merupakan tema yang penting untuk diketahui. Baiklah, mari kita mulai pembahasan atau pengajian pada malam hari ini, pada pertemuan kali ini, yaitu kita membahas beberapa tema dasar tentang usul fikih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sababu ta'lifi hadzal kitabi, utawi iki iku mertelaake sebabe nganggit iki rupane kitab. Bab pertama di muqaddimah beliau menerangkan sebab atau latar belakang beliau menulis karya beliau ini. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Rupane alladzi zat hadana kang nuduhake sapa alladzi ing kita. Atau alladzi hadana kang nuduhake sapa Allah ing kita. Sawa as-sabili ing dalan kang jejeg. Wa waffaqana lan paring pitulung sapa Allah ing kita. Lima arifatil hujjati maring ngaweruhi hujjah. Wadalili lan dalil. Wassalatu utawi tambah rahmat takzim wassalamu lan rupa keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi lan keluargane Muhammad wal al-akramina pira-pira kang mulya. Wa radhiyalan muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah an sahabatihi maring sahabate Kanjeng Nabi wa tabi'ina lan pira-pira wong kang anut. Amma ba'du anapun ing dalam sakwise basmalah hamdalah. Faqat talaba minni mongko temen-temen nyupre. Binni saking ingsun sapa tilmiduna murid ingsun. Al-fadilu kang unggul atau kang utama. Rupanya Al-Ustadz Mahmud Said. Nah, ini adalah salah satu murid beliau, Syekh Mahmud Said, ulama asal Mesir. An uharriro ing yento nganggit atau niti-niti sapa ingsun risalatan ing catetan. Fi mas'alati tarki ing dalem mas'alahe ninggale Kanjeng Nabi. Tuzilu kang ngilangake apa risalah an qari'iha saking wong kang maca risalah, ngilangake kulla hairatin ing saben-saben bingung, wasyakin lan mamang. Wa dzakara lan nutur sapa tilmiduna annahu ing temen setuhune tilmiduna iku wajada nemu sapa tilmiduna fi itqanis sun'ati ing dalam kitab Itqanus Sun'ah. Isyaratan ing isyarah ilaiha maring risalah. Mujazatan hale den ringkes. Fa ajabtu nuli nyembadani sapa ingsun talabahu ing panyupriye tilmiduna. Wa as'aftu lan nulungi sapa ingsun roghbatahu ing kekarepane tilmiduna.
Wa katabtu lan nulis sapa ingsun hadzal muallafa ing iki rupane kitab kang den anggit muharraron hale den titi-titi liyakuna supaya ana sapa qari wong kang maca hadzal muallaf iku fi midanil istidlali ing dalem nggon amrih dalil ala basiratin ing atase tinggal ati atau basiro ini bisa dimaknai pemahaman yang mendalam min amrihi saking perkarane qari waya rifalan supaya weruh sapa qari ad-dalila ing dalil al-maqbula kang den trima kang den tampa min ghairihi saking liyane al-maqbul wallahu ta'ala Gusti Allah iku al-muwaffiqu zat kang paring pitulung wal hadilan zat kang nuduhake wa alaihi lan iku ingatase Gusti Allah i'timadi utawi tetanggenan ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sababu ta'lifi hadzal kitab. Bab menerangkan latar belakang ditulisnya kitab ini. Jadi beliau menulis kitab Husnul Tafahum ini bermula dari permintaan salah satu murid beliau, yaitu Syekh Mahmud Said Mamduh, untuk meminta kepada beliau agar menulis sebuah risalah atau sebuah catatan tentang tema tarku. Apa itu tarku? Nanti akan kita bahas dalam kitab ini. Syekh Mahmud Said menuturkan bahwa beliau menemukan sedikit keterangan yang ringkas tentang tema ini dalam kitab Said Abdullah yang berjudul Itqanus Sun'ah. Itqanus Sun'ah adalah kitab Said Abdullah yang menerangkan tentang bid'ah. Itqanus Sun'ah fi tahqiqi ma'nal bid'ah. Lalu beliau Syekh Mahmud Said setelah melihat sedikit keterangan dalam kitab Itqanus Sun'ah tentang tema ini, beliau meminta kepada guru beliau untuk menjadikannya satu kitab tersendiri. Fa'ajabtu talabahu wa as'aftu raghbatahu. Maka permintaannya aku penuhi. Ini kata Said Abdullah. Wa katabtu hadzal mu'allafa muharraron. Lalu aku tulis kitab ini muharraron, ditahrir. Sudah beliau teliti. Sudah beliau sunting liyakuna qari'uhu fi midanil istidlali ala basirati min amrih, agar orang yang membaca risalah ini bisa faham betul, mengetahui dengan sangat gamblang apa yang terbahas dalam kitab ini. Wa ya'rifad dalila al-maqbula min ghairihi, dan mengetahui mana dalil yang makbul, mana dalil yang tidak bisa diterima. Tamhidun utawi iki iku ndasari. Al-adillatu utawi pira-pira dalil allati ihtajja kang gawe hujjah biha kelawan adillah. Sapa a'immatul muslimina pira-pira imame wong muslim jami'an halis kabehane. Hiya ya adillah iku alkitabu Al-Qur'an wa sunnatul lan hadis. La khilafa ora ana persulayan iku maujud bainahum ing dalem antarane a'immah. Fidzalika ing dalem mengkono-mengkono hujjatul kitab wa sunnah. Wa inna makhtalafu lan angin pastine persulayan sapa a'immah fil ijma'i ing dalem ijma' wal qiyas lan qiyas. Fal jumhur mongko utawi ulama jumhur atau kaprai ulama iku ihtajja gawe hujjah atau gawe dalil. Sapa al jumhur bihi makelawan ijma' wal qiyas. Wa huwa utawi ihtijaj bihima iku ar-rajihu qaul kang unggul liwujuhin krana pira-pira alasan muqarraratin kang den tetepake fi ilmil usuli ing dalem ilmu usul fiqh. Nah,
Al-adillatul lati ihtajja biha aimatul muslimina jami'an hiya al-kitab was sunnah. Dalil-dalil yang dijadikan hujjah, dijadikan dasar oleh para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi. Nah, dua sumber ini, Al-Quran dan hadis, ini semua ulama, semua umat Islam sepakat bahwa keduanya adalah sumber-sumber hukum agama Islam. La khilafa bainahum fi dzalik. Wa inna makhtalafu fil ijma' wal qiyas. Akan tetapi dalam masalah ijma', yaitu konsensus seluruh ulama pada satu masa mengenai satu hal, itu yang dinamakan ijma', wal qiyas, dan juga qiyas, untuk menyamakan satu masalah yang tidak ditemukan nasnya disamakan dengan masalah yang ada nasnya, ada keterangan hukum secara jelas. Ijma' dan qiyas tersebut, jumhur ulama, kebanyakan ulama menggunakan dalil dengan ijma' dan juga qiyas. Akan tetapi ada beberapa yang tidak menyepakati adanya ijma' dan qiyas dijadikan sebagai dalil. Adapun qaul yang unggul, pendapat yang unggul dan juga diamalkan oleh kebanyakan ulama, yaitu menggunakan ijma' dan qiyas sebagai dalil. Karena beberapa alasan yang ditetapkan atau yang dijelaskan dalam ilmu usul fikih, dalam kitab-kitab ilmu usul fikih. Beliau hanya menyinggung sedikit di sini sebagai dasar untuk memahami tema yang akan dibahas dalam kitab ini. Tidak hendak menjelaskan seluruh atau semua apa yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Dan memang ini adalah salah satu ciri khas beliau, Sayyid Abdullah Al-Ghumari. Jadi beliau dalam tulisan-tulisannya, beliau menyukai atau lebih condong untuk ijaz daripada memanjangkan keterangan. Beliau lebih cenderung untuk al-wusul ilal maksud bi aqrabit thoriq, menjelaskan apa yang ingin beliau jelaskan dengan sesingkat-singkatnya. Ini disampaikan oleh murid beliau, yaitu Syekh Mahmud Said Mamduh. Maka kitab-kitab beliau ini seolah-olah seperti matan, yaitu kalam-kalamnya adalah kalam ijaz. Beliau tidak menyukai ishab atau tidak menyukai menjelaskan panjang lebar. Yang penting apa yang beliau ingin sampaikan sudah tercapai. Maka keterangan-keterangan beliau selain pokok pembahasan itu cenderung singkat. Watu jadu lan den temu opo adillatun piro-piro dalil mukhtalafun kang den persulayani opo fiha adillah, den persulayani bainal a'immati ing dalem antarane piro-piro imam al-arba'ati kang papat. Masih ada lagi dalil-dalil yang diperdebatkan atau menjadi perbedaan antara a'immah arba'ah. Apakah hal tersebut menjadi dalil, menjadi salah satu dasar hukum Islam atau tidak? Yang pertama, wahiyya utawi adillah iku al haditsu hadis al mursalu kang mursal. Yang pertama adalah hadis mursal. Hadis mursal dalam pengertian ulama usul fiqh dan pengertian ulama hadis ini berbeda. Yang pertama, dalam pengertian ulama usul fiqh, hadis mursal adalah hadis yang dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi oleh tabi'in atau kurun sebawahnya. Sedangkan menurut muhaddisin, hadis mursal itu atau yang mengisnadkan, yang menyandarkan kepada Kanjeng Nabi itu khusus tabi'in saja. Jadi ketika ada tabi'in yang mengatakan qala Rasulullah, ini namanya hadis mursal. Kalau ulama usul fiqh, tabi'in atau sebawahnya. Kalau muhaddisin, kalau yang mengatakan qala Rasulullah itu bukan tabi'in, itu bukan lagi hadis mursal. Berbeda dengan ulama usul fiqh. Nah, ini dari a'immah arba'ah ini ketiga-tiganya, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hambal fi ashari riwayataini,
dalam riwayat yang lebih masyhur dari beliau, ini menggunakan hadis mursal sebagai hujjah. Sedangkan madhab Syafi'i, hadis mursal ini tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Alasan bagi ulama yang tidak menggunakan hadis mursal sebagai hujjah adalah karena ada rawi yang gugur. Ada rawi yang gugur dalam hadis mursal tersebut. Dan yang gugur tersebut tidak diketahui apakah itu tabi'in atau sahabat. Kalau sahabat itu makbul. Artinya madhab ahlus sunnah, jumhur ahlus sunnah, as-sahabatu kulluhum udul. Tidak masalah. Akan tapi ini tidak diketahui. Yang gugur itu apakah sesama tabi'in atau sahabat. Maka karena tidak diketahui salah satu rawinya yang gugur tersebut, maka tidak bisa dijadikan dalil. Karena artinya belum jelas rawi yang gugur itu termasuk thiqah atau bukan. Akan tetapi ketika ada hadis mursal yang diketahui bahwa rawi yang gugur itu adalah sahabat, maka hadis tersebut bisa dijadikan hujjah sebagaimana hadis mursalnya Sa'id ibnul Musayyab dan juga Abi Salamah ibnu Abdurrahman. Dari beliau berdua sering mengatakan qala Rasulullah, menisbatkan sebuah hadis kepada Rasulullah langsung, padahal beliau berdua adalah tabi'in. Tidak mungkin menyaksikan Rasulullah dawuh. Nah, ini beliau berdua ini menggugurkan satu rawi atau tidak mencantumkan satu rawi, yang mana rawi tersebut adalah Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah ini adalah sahabat. Maka ketika diketahui seperti ini, yang digugurkan adalah sahabat, hadis mursalnya Sa'id ibnul Musayyab dan juga Abi Salamah ibnu Abdurrahman itu bisa dijadikan hujjah dalam madhab Syafi'i. Akan tetapi ulama yang menggunakan hadis mursal sebagai hujjah itu punya alasan tersendiri. Para ulama tersebut mengatakan man asnada faqad ahalaka wa man arsala faqad takaffala. Orang yang menyebutkan isnad, yang menyebutkan sanad secara urut, itu mempersilahkan kamu untuk menilai sanad itu sahih atau tidak. Akan tetapi ketika orang itu sudah mengirsalkan sanad atau menjadikan hadis mursal, berarti orang tersebut sudah menanggung kesahihan hadis tersebut. Maka selagi hadis mursal itu, sanad yang terdapat pada hadis mursal itu sahih, semuanya adil, maka hadis mursal itu dapat dijadikan dalil. Ini menurut ulama yang menggunakan hadis mursal sebagai hujjah. Karena tidak mungkin seorang yang adil, seorang yang thiqah menggugurkan salah satu rawi jika rawi tersebut tidak adil. Karena itu adalah salah satu bentuk manipulasi yang akan menjadikan bermasalah pada keadilan si mursil tersebut, orang yang membuat hadis mursal tersebut. Nah, karena sudah dipastikan bahwa hadis mursalnya, atau jika sudah dipastikan hadis mursal, sanad yang terdapat dalam sebuah hadis mursal itu diriwayatkan dari ulama, para rawi yang adil, maka dengan ketentuan rawi-rawi tersebut adil, otomatis rawi yang digugurkan itu adalah rawi yang adil. Nah, mursilnya, semisal tabi'in yang mengirsalkan hadis tersebut sudah menanggung bahwa sanad tersebut sahih. Ini menurut ulama yang menjadikan hadis mursal sebagai hujjah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qaulus sahabi, dan wa qaulus sahabi lan pengucape sahabat, pendapat sahabat. Ini juga dijadikan dalil oleh 3 imam selain Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i dalam qaul qadim menjadikan qaul sahabat sebagai hujjah, akan tetapi dalam madhab beliau yang jadid tidak menjadikannya sebagai hujjah, karena qaul sahabi itu adalah sesuatu yang mujtahad. Sahabi itu adalah mujtahid.
qaul mujtahid itu bukanlah hujjah. Maksudnya tidak wajib untuk mengamalkan salah satu pendapat mujtahid. Maka sama saja, tidak ada bedanya dengan mujtahid-mujtahid lain selain sahabat. Kecuali dalam masalah yang ta'abbudi, bukan masalah yang ta'akuli. Maksudnya ta'abbudi itu tidak dalam ranah ijtihad. Maka dalam masalah ta'abbudi ketika ada qaul sahabat itu dijadikan dalil. Karena ketika ada qaul sahabat dalam masalah ta'abbudi, la yakunu illa minat tauqif. Pasti itu adalah dari Nabi, bukan ijtihad sahabat. Ini alasan ulama yang tidak menganggap qaul sahabi sebagai hujjah. Akan tetapi ulama yang menganggap qaul sahabat sebagai hujjah itu punya alasan tersendiri. Memang benar, sahabat itu mujtahid sebagaimana yang lain. Akan tetapi, hasil ijtihad para sahabat itu aqrabul shawab, lebih dekat kepada kebenaran atau kemungkinan benarnya itu lebih tinggi. Potensi benar dari hasil ijtihad sahabat mujtahid kurun setelahnya. Karena para sahabat ini beliau langsung menyaksikan Rasulullah, belajar dari Rasulullah. Nah, maka para ulama ini menggunakan qaul sahabat sebagai salah satu hujjah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Karena selain itu juga mazhabnya sahabat itu tidak dibukukan. Karena tidak dibukukan tidak boleh taklid pada mazhabnya sahabat dalam mazhab Syafi'i. Lalu yang ketiga wasyar'u man qablana. Wasyar'u man lan syariate umat qablana ing dalam sadurunge kita. Ini juga diperselisihkan antara para ulama a'immah arba'ah. Dalam mazhab Syafi'i, syar'u man qablana ini tidak dijadikan sebagai hujjah, tidak dijadikan sebagai sumber hukum. Syar'u man qablana atau syariat atau ajaran umat sebelum umat Nabi Muhammad yang diperselisihkan hukumnya adalah yang tidak ada keterangan dari syariat Nabi Muhammad. Jadi ada beberapa macam syariat umat sebelum Nabi Muhammad. Yang pertama, jenis pertama adalah ketika hal tersebut menjadi syariat dari umat sebelum Nabi, lalu ada nas bahwa hal tersebut juga dijadikan syariat bagi umat Nabi Muhammad. Seperti contoh kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti puasa itu juga diwajibkan pada umat sebelum Nabi. Alal ladzina min qablikum. Nah, ini siyam atau puasa ini sepakat semuanya meskipun syar'u man qablana itu akhirnya dijadikan dalil dari sumber hukum Islam. Karena ada takrir atau ada ketetapan dari nas umatnya Nabi Muhammad untuk menjadikan hal tersebut sebagai dalil. Yang kedua, suatu hal yang dijadikan syariat umat sebelum Nabi Muhammad dan ada keterangan atau nas yang menerangkan bahwa syariat tersebut dinasakh, dimansuh, tidak berlaku dalam umat Nabi Muhammad. Ini juga para ulama sepakat, ini tidak dijadikan dalil. Akan tetapi yang diperkhilafkan adalah suatu hal yang menjadi syariat bagi umat sebelum Nabi Muhammad dan tidak ada nas yang menjelaskan apakah hal tersebut ditetapkan atau dilarang. Ini yang diperkhilafkan. Dalam mazhab Syafi'i tidak menggunakan syar'u man qablana sebagai salah satu sumber dalil. Wal istishabu lan nglanggengi hukum asal. Istishab ini ada macam-macam, ada istishabul aslil al-adam, ada istishabun nas ila wurudihi. Artinya misal ada nas itu langsung diamalkan ila wurudihi sampai nanti datang nasikh atau datang mukhassisnya. Wal istihsanu lan istihsan atau
amrih bagus. Istihsan ini adalah salah satu usul madhab dalam madhab Hanafi dan juga dalam madhab Imam Malik. Akan tetapi yang sangat banyak menggunakan metode istihsan ini adalah madhab Imam Abu Hanifah. Madhab Imam Malik meskipun ada istihsan hanya terbatas, hanya sedikit, tidak ada apa-apanya dibanding madhab Abu Hanifah. Sedangkan madhab Syafi'i tidak menggunakan istihsan. Wa amalu ahlil Madinah, lan pengamalane ahlil Madinah atau penduduk Madinah. Amalu ahlil Madinah ini dijadikan dalil bagi madhab Malik, Imam Malik. Imam Malik menjadikan amalu ahlil Madinah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Ini masyhur ketika Imam Malik ingin menyatukan pendapat seluruh muslimin bahwa amalu ahlil Madinah ini dapat dijadikan sumber hukum. Nah, akhirnya Imam Laits pada saat itu mengirimkan surat pada Imam Malik yang intinya bukan hanya ahlul Madinah saja yang amalnya bisa dijadikan rujukan, akan tetapi amalul muslimin, amal-amal muslimin atau ibadah, kaifiyah ibadah kaum muslimin di daerah-daerah lain selain Madinah itu juga benar karena mereka juga mendapatkan ilmunya dari sahabat-sahabat Rasulullah yang menyebar ke daerah-daerah tersebut. Itu masyhur surat Imam Laits kepada Imam Malik. Wal kalamu utawi guneman alaiha ingatase adillah iku mabsutun. Iku mabsutun dan beber fi kitabil istidlali ing dalem kitab kang mertelaake ngalap dalil min jam'il jawami saking kitab Jam'ul Jawami. Disubuki kedua Syekh Tajuddin As-Subki. Keterangan lebih lanjut bisa dibaca dalam kitab Jam'ul Jawami karangan Imam As-Subki. Al hukmu utawi iki iku hukum asyariyyu kang bangsa syariat. Al hukmu utawi hukum huwa ya hukum iku khitabullahi khitabe Gusti Allah. Al muta'alliqu kang gumantungan bi fi'lil mukallafi kelawan penggaweane wong mukallaf. Wa anwa'uhu utawi pira-pira wernane hukum iku khamsatun. Ana 5. Hukum itu adalah khitabullah al muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Khitabnya Allah. Khitab pada asalnya bermakna taujihul kalam atau menyampaikan sebuah ucapan, menyampaikan sebuah pesan. Akan tetapi dalam istilah usul fikih, khitab ini yang dimaksud adalah kalamullah an-nafsi al-azali. Yang dimaksud adalah kalam itu sendiri, pesan itu sendiri, bukan penyampaiannya. Kalam Allah al-muta'alliq yang berhubungan bifi'lil mukallaf, dengan pekerjaan orang mukallaf, apa yang dilakukan oleh orang mukallaf. Jenis-jenis hukum ini ada 5. Ini yang dimaksud adalah hukum taklifi, bukan hukum wad'i. Kalau hukum wad'i, khitabullah al-muta'alliq bikauni syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw ghirahu. Al-wajibu utawi kang aran wajib awil fardu utawa fardu. Wa huwa utawi wajib awil fardu iku ma perkara yuthabu kang den ganjar sapa fa'iluhu wong kang nglakoni ma. Atau tadi al awalu utawi kang awal iku al wajibu wajib awil fardu utawi fardu. Wa huwa utawi wajib awil fardu iku ma perkara yuthabu kang den ganjar sapa fa'iluhu wong kang nglakoni ma. Ayo aqabulan den tatrapi atau den siksa sapa tarikuhu wong kang tinggal ma. Ai wa dzalika iku mislu sholati padane salat wa zakati lan zakat wa saumi ramadhana lan poso wulan Ramadan. Wa birril walidaini lan bagusi wong tua loro. Yaitu wajib atau fardu itu adalah sesuatu yang jika dikerjakan itu mendapat pahala, yang jika ditinggal mendapatkan dosa. Wajib dan fardu itu maknanya sama, tidak ada beda.
kecuali dalam masalah haji. Wajibatul haji dengan furudul haji itu berbeda. Akan tetapi dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah membedakan antara wajib dan juga fardu. Wajib itu ketika dalil yang dijadikan istinad itu masih mujtahad feh. Kalau fardu itu maktu, dalil yang sudah dipastikan. Asan utawi kang kapindo iku al haramu. Haram, wa huwa utawi haram iku ma perkara yu aqabu kang den tatrapi sapa fa'iluhu wong kang lakoni ma. Wa yuthabulan den gancar sapa tarikuhu wong kang tinggal ma. Ai wa dzalika iku mislur riba, padane riba wa zina lan zina wal uquqi. Lan wani wong tuwa loro, wal khamri lan ngombe khamr. Haram adalah sesuatu yang jika dikerjakan itu mendapatkan pahala. Yang jika ditinggalkan mendapatkan pahala, dan jika dikerjakan mendapatkan dosa. Intinya itu adalah kebalikan dari wajib. Asal itu tawi kang kaping 3 iku al mandubu, mandub atau sunnah. Wa huwa utawi mandub iku ma perkara yutabu kang den ganjar sapa fa'iluhu, wong kang nglakoni ma. Walau aqabulan ora den tatrapi sapa tarikuhu wong kang tinggal ma. Aywa dzalika iku mithlu nawafilis sholati, padane pira-pira salat sunnah. Yang ketiga adalah sunnah, yaitu jika dikerjakan mendapat pahala, kan tetapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Seperti contohnya sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ar-rabi utawi kang kaping 4 iku al-makruhu, makruh. Wa huwa utawi makruh iku ma perkara yusabu kang den ganjar sapa tariku wong kang tinggal ma. Walang iqabalan ora ana siksa iku maujud ala fa'ilihi ing atase wong kang lakoni ma. Ai wa dzalika iku mislu sholatin nafilati, padane salat sunnah ba'da sholati subhi ing dalem sakwise salat subuh awil asri utawa salat asar. Makruh itu adalah sesuatu yang ditinggalkan mendapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Contohnya di sini beliau mencontohkan sebagai sholat sunnah setelah sholat subuh dan asar. Tetapi yang terkenal atau yang diketahui dalam mazhab Syafi'i, yaitu sholat sunnah setelah subuh dan juga asar, dan juga mazhab-mazhab yang lain, kebanyakan ini adalah makruhnya makruh tahrim. Jadi meskipun makruh tapi haram. Akan tapi ada beberapa ulama yang memahami makruh tersebut adalah makruh tanzih, artinya tidak mendapat dosa. Barangkali beliau Said Abdullah Al-Ghumari termasuk yang berpendapat bahwa makruh di sini bukan makruh tahrim. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku al-mubahu mubah, awil halalu utawi halal utawa halal. Wa huwa utawi mubah iku ma perkara laisa kang ora ana apa ma, laisa kang ora ana iku fi fi'lihi. Ing dalem nglakoni ma wala tarkihilan ora tinggal ma apa thawabun ganjaran wala iqabun lan ora siksa. Ai wa dzalika iku mislu aklit thayyibati, padane mangan pira-pira panganan kang enak. Wat tijarati lan dagang. Fahadhihi mongko utawi iki khamsah iku anwaul hukmi, pira-pira wernane hukum, rupane allati anwa yaduru kang mubeng alaiha ing atase allati apa al fiqhu, fikih al islamu kang bangsa Islam. Jadi 5 hukum ini wajib, haram, mandub, makruh, mubah. Itu adalah hukum-hukum yang dibahas dalam fikih, ilmu fikih. Wala yajuzulan ora wenang li mujtahidin kedue. Mujtahid sahabian iku sahabat, kana ana sapa mujtahid au ghairahu utawa liyane sahabat. Ora wenang apa ayu saddira yen to ngetokake sapa mujtahid hukman ing hukum. Min hadhil ahkami kang tetep saking iki pira-pira hukum. Illa bidalilin angin kelawan dalil minal adillati kang tetep saking pira-pira dalil as-sabiqati kang dingin. Sabiqati kang dingin. Wa hadza utawi iki la yajuzu iku maklumun den weruhi.
Minad dini saking agama biddarurati kelawan mesti, la yahtaju ora butuh apa hadza ila bayanin maring kapertelan. Ini 5 hukum ini adalah hukum-hukum taklifi. Yang mana beliau tidak menjelaskan hukum wad'i karena memang pembahasan yang di tema dalam kitab ini tidak menyinggung mengenai soal hukum wad'i. At-tarku utawi iki iku mertelaake tarku atau ninggal. Naqsidu nejo sapa ingsun bitarki kelawan dawu at-tarku. Alladzi allafnaka nganggit sapa ingsun hadhihi risalata ing iki risalah atau ing iki catatan. Libayanihi krana mertelaake at-tarku. Naqsidu ayat ruka ing yen to tinggal sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ing suwiji-wiji lam yaf'alhu kang ora agawe sapa Kanjeng Nabi ing sek. Aw yatrukuhu utawa tinggal ing sek sapa as-salafu ulama salaf as-shalihu kang saleh. Min ghairi ayat dia saking tanpa yen to teka. Apa haditsun hadits au atharun utawa athar binahyi kelawan nyegah andalika syai saking mengkono-mengkono suwiji. Al-matruki kang den tinggal, yaktadi kang natrapi apa hadits au athar tahrimahu ing ngaromake syai. Au karohatahu ing makruhe syai. Yang dimaksud tarku yang menjadi pokok pembahasan dalam kitab ini adalah ketika Nabi atau ulama salaf meninggalkan suatu hal atau tidak melakukan sebuah hal dan tidak ada dalil, tidak ada hadis ataupun athar sahabat yang menerangkan bahwa hal yang ditinggal tersebut adalah hukumnya haram ataupun makruh. Jadi murni Nabi atau salafus soleh sahabat meninggalkan suatu hal tanpa ada keterangan apa-apa, tidak melakukan suatu hal tanpa keterangan lebih lanjut. Waqat aktsarolan teman-teman ngakeh-hake al istidlala ing amrih dalil bihi kelawan tarku. Sapa kathirun wong akeh minal mutaakhirina kang tetep saking pira-pira ulama mutaakhirin. Ala tahrimi asya'a ing atase ngaromake pira-pira perkara au dzammiha utawa modho asya. Wa afratolan ngliwati wates fi istimalihi ing dalem amrih migunakake atarku sapa ba'dul mutanatti'ina sebagiane pira-pira wong kang ngengel-ngengel al mutazammitina pira-pira kang wangkot pira-pira kang keras. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun Ibnu Taimiyah ta ing Syekh Ibnu Taimiyah istadalla hale amrih dalil sapa Ibnu Taimiyah biha kelawan tarku. Wa tamadahu lan tetanggenan sapa Ibnu Taimiyah ing tarku fi mawadhi'a ing dalem pira-pira panggonan. Saya tikang bakal teko apa al kalamu guneman alaiha ing atase mawadhi bihaulillahi kelawan kuasaane Allah. Beliau menerangkan bahwa banyak akhir-akhir ini orang-orang yang menggunakan tarku sebagai dalil atau sebagai salah satu sumber hukum Islam. Misal Nabi tidak melakukan suatu hal, maka hal itu dihukumi oleh mereka sebagai hal yang haram atau makruh. Atau para sahabat tidak melakukan suatu hal, lalu dijadikan dalil oleh mereka bahwa hal tersebut haram. Misal para sahabat tidak melakukan ziarah kubur, itu mereka anggap ziarah kubur itu sebagai hal yang haram karena tidak dilakukan oleh Nabi dan juga tidak dilakukan oleh ulama salaf. Maksudnya ziarah kubur lalu bertawasul. Anwa'ut tarki utawi pira-pira iki iku mertelakake pira-pira wernane ninggal. Idza taraka ing dalem nalikane ninggal sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Syai'an ing suwiji-wiji fayah tamilu mongko mengku. Apa tarku wujuhan ing pira-pira dalan ghaira tahrimi atau wujuhan ing pira-pira kemungkinan ghaira tahrimi kang sakliyane haram. Yang pertama, ayyakuna yen to ono atau al-ula
utawi kang kawitan iku ayyakuna yen to ana apa tarkuhu ninggale Kanjeng Nabi iku adatan krana kebiasaan. Jadi ketika Nabi meninggalkan atau tidak melakukan suatu hal, itu masih ihtimal, masih ada kemungkinan lain bahwa hal yang tidak dilakukan Nabi itu bukan hal yang haram. Tapi Nabi meninggalkannya karena beberapa alasan. Yang pertama adalah karena kebiasaan. Kudima den joake atau den hidangake ilaihi maring Kanjeng Nabi apa dobbun. Dob, daging dob. Maswiyun kang den panggang. Famadam nulindawaake sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astone Kanjeng Nabi asyarifata kang mulya. Liak kula supaya dahar sapa Kanjeng Nabi minhu saking dob. Faqila nuli den aturake apa innahu temen setuhune dob iku dobun daging dob. Fa amsakan nuli ngeker sapa Kanjeng Nabi anhu saking dob. Fasuila nuli den suni pirsa sapa Kanjeng Nabi aharamun. Ana toh iku haram huwa utawi dob. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi la ora. Walakinahu tetapine dob iku lam yakun ora ono apa dob iku bi ardi qaumi ono ing dalem bumine kaum ingsun fa ajiduni mongko nemu sapa ingsun iku nemu sapa ingsun ing awak ingsun aafuhu hale ora demen sapa ingsun ing dob wal haditsu utawi hadis dob iku fi shahihaini ing dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Wa huwa utawi hadis iku yadullu nuduhake apa hadis ala amroini ing atase rong perkara. Ahaduhuma utawi salah sijine amroini iku annatarkahu temen setuhune ninggale Kanjeng Nabi lisai maring suwiji-wiji walau ba'dal iqbali senajan ing dalam sakwise madhep. Alaihi ing atase syek iku layadullu ora nuduhake apa tarku ala tahrimihi ing atase haram syek atau ngaramake syek. Wal akhir utawi kang weneh iku anastiqdharu syai'i temen setuhune ambrih milang-milang jember perkara iku layadullu ora nuduhake apa istiqdar ala tahrimihi ing atase haram syek aidon hale maneh. Yang pertama, Nabi tidak melakukan suatu hal karena alasan sebuah kebiasaan. Yaitu contohnya ketika Nabi disuguhi daging dob. Nabi itu hampir memakan, sudah hendak mengambil daging dob tersebut untuk beliau makan. Akhirnya ada sahabat yang memberitahu bahwa itu daging dob. Setelah diberitahu, Nabi tidak jadi memakannya. Nah, lalu Nabi ditanya, apakah dob itu haram? Kok panjenengan tidak jadi memakannya? Apakah itu haram? Haramun huwa faqala la. Tidak haram. Walakinahu lam yakun bi ardi qaumi. Akan tetapi dob itu tidak lumrah dijadikan makanan pada kaumku, pada di daerahku. Fa ajiduni afuhu. Maka saya tidak suka, tidak menyukai daging dob, tidak terbiasa makan daging dob. Atau afuhu itu bisa dimaknai jijik memakan daging dob. Wal haditsu fi shahihaini, hadis tersebut disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan hadis tersebut menunjukkan dua hal. Yang pertama, ketika Nabi meninggalkan suatu hal, tidak melakukan suatu hal, meskipun ba'dal iqbal alaihi, meskipun sebelumnya Nabi hendak melakukannya, akan tetapi tidak jadi. Itu tidak berarti hal tersebut haram. Buktinya pada masalah daging dob ini, Nabi sudah hampir memakan daging dob, sudah mau mengambilnya, ternyata tidak jadi. Nah, ini tidak menunjukkan bahwa hal tersebut haram. Yang kedua, anastiqdharu syai'i la yadullu ala tahrimihi aidan. Menganggap sebuah perkara itu sebagai hal yang menjijikan, itu tidak menunjukkan bahwa hal tersebut haram. Ketika Nabi menganggap jijik atas sebuah perkara, itu tidak menunjukkan hal tersebut lantas hukumnya haram. Karena Nabi di sini beliau dawuh fa'ajidu di'afuhu. Saya jijik, tidak biasa memakan daging dob. Tetapi beliau juga dawuh bahwa dob itu tidak haram. Atsaniyatu utawi kang kapindo iku ayyakuna yen to ana. Apa tarkuhu ninggale Kanjeng Nabi iku nisyanan krana lali. Saha supe sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati ing dalam salat. Fataro kanuli tinggal sapa Kanjeng Nabi minha saking salat sayan ing suwiji-wiji.
Fasuila nuli den suni pirsa sapa Kanjeng Nabi, hal hadatha ana toh anyar teka fi sholati ing dalam salat apa syai'un suwiji-wiji faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, innama ana ing pesine utawi ingsun iku basyarun manusa ansa lali sapa ingsun kamatan sauna kaya oleh lali sapa sira kabeh. Fa idza nasitu mongko ing dalem nalikane lali sapa ingsun ya fadzakiruni mongko ngilingono sapa sira kabeh ing ingsun. Kemungkinan yang kedua, Nabi meninggalkan hal tersebut karena lupa. Contohnya ketika Nabi meninggalkan beberapa rukun sholat. Meninggalkan rukun sholat atau lupa dalam sholat. Lalu ada sahabat yang tanya, apakah ini sholat model baru? Ada revisi dalam kaifiah sholat? Ternyata Nabi menjawab, tidak. Innama anna basyarun ansa kamatan sauna. Saya itu manusia, juga bisa lupa. Artinya maksudnya, tidak ada revisi dalam kaifiah sholat, tidak ada model sholat baru, sholat tetap seperti biasanya, akan tetapi saya tadi lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, maka ketika saya lupa, ingatkanlah. Nah, ini kemungkinan yang kedua adalah Nabi meninggalkan suatu hal karena lupa. Yang ketiga, atsalitsatu utawi kang kaping 3 iku ayyakuna yen ta ana apa tarkuhu. Ninggale Kanjeng Nabi iku makhofata ayyufrada. Krana wedi yen to den fardhuake apa syek ala ummatihi ing atase umat Kanjeng Nabi. Katarkihi kaya ninggale Kanjeng Nabi salat tarawih ing salat tarawih hinajtama ing dalam nalikane dadi kumpul sapa as-sahabatu sahabat diusaluha supaya salat sapa sahabat ing tarawih ma'ahu ing dalam sartane Nabi. Yang ketiga, bisa jadi beliau meninggalkan suatu hal, tidak melakukan suatu hal karena takut akan difardukan pada umatnya, seperti Nabi meninggalkan sholat tarawih. Awalnya beliau melakukan sholat tarawih sama-sama para sahabat, maka ketika semakin banyak sahabat yang sholat tarawih, Nabi tidak meneruskannya sholat di masjid karena takut nanti difardukan. Tarawih itu takut difardukan, akhirnya memberatkan pada umat Nabi. Mungkin umat Nabi pada saat itu kurun sahabat itu tidak keberatan, tetapi kurun-kurun setelahnya itu yang beliau khawatirkan. Arabiatu utawi kang kaping 4 iku ayakuna yen ta ana apa tarkuhu tinggale Kanjeng Nabi iku li adami tafkirihi krana ora anane mikire Kanjeng Nabi fihi ing dalem syek walam yahtur lan ora krentek apa syek ala balihi ing atase manahi Kanjeng Nabi. Ada kalanya juga Nabi tidak melakukan suatu hal karena tidak terfikirkan, tidak muncul dalam benak beliau. Karena ana sapa Kanjeng Nabi iku yaktubu khutbah sapa Kanjeng Nabi al-Jum'ata ing salat Jumat ila jid'in nakhlati maring pelepah kurma. Walam yufakir lan ora mikir sapa Kanjeng Nabi fi amali kursiin ing dalem gawe kursi. Yaqumu kang jumbreng sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase kursi sa'atal khutbati ing dalem mangsane khutbah. Falam makturi hamangka ing dalem subangsane den iktaroha itu diusulkan alihi ing atase Kanjeng Nabi apa amalu mimbarin gawe mimbar yaktu bukan khutbah sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase mimbar wa faqa mongko nocoki sapa Kanjeng Nabi wa aqrahu lan netepake sapa Kanjeng Nabi ing amalu mimbar li annahu krana temen setuhune mimbar iku ablahu luweh baligh luweh tumeka fil isma ing dalem ngrungokake ing dalem aweh ngrungu. Waqta rohalan usul sapa as-sahabatu sahabat ayyabnu ing yen to bangun sapa sahabat lahu kedua Kanjeng Nabi dikatan ing nggon lungguh. Mintinin saking dot yajli sukang lenggah sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase dikah liya arifahu supaya kenal atau ngaweruhi ing Kanjeng Nabi sapa al-wafidu utusan al-gharibu kang asing. Fa wafaqahum nuli nocoki sapa Kanjeng Nabi ing sahabat walam yufakir lan ora mikir-mikir sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalam dikah min qibali nafsihi saking arahe awak dhewe ne Kanjeng Nabi. Ada kalanya Nabi itu tidak melakukan suatu hal karena memang belum terfikirkan dalam benak beliau. Yaitu contohnya Nabi khutbah tadinya tidak menggunakan mimbar. Akhirnya ketika para sahabat mengusulkan membuat mimbar, Nabi langsung cocok
Oh iya, dibuatkan mimbar karena lebih maslahat, ablahu fil isma, lebih bisa menjangkau banyak audiens. Nah, ini menunjukkan bahwa ini juga salah satu kemungkinan ketika Nabi tidak melakukan suatu hal, yaitu karena tidak terfikirkan. Dan juga sahabat mengusulkan agar membangun singgasana atau tempat duduk bagi Nabi, khusus untuk Nabi, agar ketika ada utusan dari raja-raja yang lain atau utusan ada orang asing yang datang, segera tahu bahwa yang duduk di situ, di singgasana tersebut adalah Nabi. Fawafaqahum walam yufakkir fiha bin qibali nafsihi. Sebelumnya Nabi tidak terfikirkan, tapi ketika diusulkan langsung beliau menyetujuinya. Al-khamisatu utawi kang kaping 5 iku ayyakuna yen ta ana apa tarkuhu tinggale Kanjeng Nabi iku lidukhulihi krana mlebune syai' fi umumi ayatin ing dalam umume pira-pira ayat au ahaditsa utawa pira-pira hadis. Katarkihi kaya tinggale Kanjeng Nabi salat duha ing salat duha. Wa katsiran lan ing perkara akeh minal mandubati kang tetep saking pira-pira ibadah sunnah. Li annaha krana temen setuhune mandubah iku masmulatun den pengku liqaulillahi kedue dawe Gusti Allah taala rupane waf'alul khaira la'allakum tuflihun, waf'alul lan agawe sapa sira kabeh al khaira ing kebagusan la'allakum menawa sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sapa sira kabeh. Wa amsalu dzalika utawi contone mengkono-mengkono ayakuna tarkuhu lidukhulihi fi umumi ayat atau ahadits iku kathiratun akeh. Kemungkinan selanjutnya adalah Nabi tidak melakukan suatu hal karena hal tersebut sudah dijelaskan dalam keumuman ayat atau hadis-hadis. Seperti Nabi tidak melakukan sholat duha dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lain. Jadi dalam masalah sholat duha memang ada perbedaan di antara ulama apakah Nabi itu pernah sholat duha atau tidak. Sebagian ulama beranggapan atau mengatakan bahwa berpendapat Nabi itu tidak sholat duha, artinya tidak melakukan sholat duha. Akan tapi kenapa sholat duha itu disunahkan? Karena Nabi berwasiat pada Abu Hurairah dan juga ada dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan sholat duha. Maka sholat duha itu sunnah. Ulama yang lain ada yang berpendapat bahwa Nabi melakukan sholat duha, akan tetapi tidak mudawamah, tidak selalu melakukannya, tidak setiap hari. Nabi melakukan sholat duha, lalu setelah itu Nabi meninggalkannya karena takut hal itu akan diwajibkan pada umatnya. Ini pendapat yang lain. Makanya ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa sholat duha itu sebaiknya tidak dijadikan rutinitas. Tidak dijadikan rutinitas setiap hari, karena Nabi itu melakukan sholat duha tidak setiap hari. Akan tetapi, kaul yang banyak dianut oleh ulama adalah sholat duha tetap sunnah dilakukan setiap hari, tetap sunnah mudawamah. Beliau Said Abdullah barangkali termasuk salah satu ulama yang berpendapat bahwa Nabi itu tidak pernah sholat duha, tidak melakukan sholat duha. Salah satu ulama lagi yang berpendapat demikian adalah Syekh Ali Jum'ah, yang mana murid dari Said Abdullah. Syekh Ali Jum'ah ditanya salah satu jamaahnya tentang perkataan seseorang, saya sholat duha sebagaimana Nabi itu sholat duha. Apakah perkataan ini benar? Lalu dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah, kalau Anda sholat duha, maka lakukanlah terus. Itu sebuah ibadah yang fadilahnya besar, lakukan terus setiap hari. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Nabi itu tidak pernah melakukan sholat duha. Hanya Nabi berwasiat agar para sahabat, maksudnya yang disebut dalam suatu hadis itu Abu Hurairah, itu untuk melaksanakan sholat duha. Akan tetapi beliau sendiri tidak pernah melakukan sholat duha. Nah, ini perbedaan para ulama mengenai apakah Nabi itu sholat duha atau tidak. Tapi semuanya sepakat bahwa sholat duha adalah sunnah. Asadi satu utawi kang kaping 6 iku ayyakuna yen ta ana apa tarkuhu ninggale Kanjeng Nabi. Yukhasyata taghayyuri qulubis sahabati. Krana wedi dadi owahe pira-pira atine sahabat
Ba'dihim utos bagiane sahabat. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi li Aisyah maring Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, laula hadatsatu qaumiki, lamun ora ana utawi anyar tekone kaum sira wadon, bil kufri kelawan kufur lanaqattu mongko yekti bongkar sapa ingsun al baita ing Baitullah, summa labanaituhu nuli yakti bangun sapa ingsun ing bait ala asasi Ibrahim ing atase pondasine Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa inna Quraisyan mengko temen suhune kaum Quraisy iku istaqsarat nyendek sapa Quraisy binaahu ing bangunane Baitullah. Wa huwa utawi hadis iku fi sahihaini ing dalam Sahih Bukhari lan Muslim. Fataro kanuli tinggal sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naqdal baiti ing rubuhake Baitullah. Wa i'adata binaihi lan baleni bangun Baitullah. Hifdzan krana ngreksa liqulubi ashabihi maring pira-pira atine pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Al-qaribil ahdi. Pira-pira kang parek mongsone bil islami kelawan agama Islam min ahli Makkah saking ahli Mekah, penduduke tanah Mekah. Wayah tamilulan mengku. Yang keenam, kemungkinan yang keenam adalah Nabi tidak melakukan suatu hal karena takut akan berdampak pada keyakinan sahabat, iman para sahabat. Contohnya ketika beliau dawuh, laula hadatsatu qaumiki bil kufri lanaqadtul baita thumma labanaituhu ala asasi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wasalam. Andaikan aku tidak takut, andaikan bukan karena kaummu, yaitu ahli Mekah itu baru masuk Islam, masih baru sebagai orang Islam itu belum lama masanya, belum lama masuk Islam, maka Baitullah itu, Ka'bah itu akan aku robohkan dan aku bangun kembali sesuai pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Fa inna Quraisyan istaqsarat bina'ahu. Jadi Baitullah yang ada yang sekarang itu sudah lebih kecil daripada yang seharusnya. Yaitu ketika dahulu kaum Quraisy tidak cukup, dalam sebagian keterangan tidak cukup dananya untuk membuat Baitullah sebagaimana pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yaitu lebih luas. Maka dipersempit oleh kaum Quraisy. Nah, ini sebenarnya Nabi punya keinginan untuk merobohkannya dan juga membangun kembali sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yaitu lebih luas lagi. Akan tetapi beliau tidak jadi melakukannya karena takut akan berdampak pada keimanan para sahabat. Para sahabat itu masih baru masuk Islam, belum siap barangkali menerima Baitullah atau sebuah bangunan yang diagungkan itu dirobohkan. Ini karena melihat hal tersebut Nabi tidak jadi melakukannya. Wayah tamilu lan mengku apa tarkuhu ninggale Kanjeng Nabi wujuhan ing pira-pira alasan ukhra kang weneh. Tu'lamu kang den wuruhi apa wujuh min tatabbu'i kutubis sunnati saking niti-niti pira-pira kitab hadis. Walam yaktilan ora teka fi hadisin ing dalam hadis siji wala atharin lan ora athar apa tasrihun mertelaake bi anna nabiyya krana kelawan temen suhune Kanjeng Nabi iku taroka ninggal sapa Kanjeng Nabi syai'an ing suwi-wiji li annahu krana temen suhune syai' iku haramun haram. Itulah tadi beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terdapat ketika Nabi itu tidak melakukan suatu hal. Jadi tidak serta-merta Nabi tidak melakukan hal tersebut lalu hal tersebut haram. Nabi tidak melakukannya karena haram, tapi masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang mana bisa diketahui min tatabbu'i kutubis sunnah ketika meneliti kitab-kitab hadis. Dan tidak ada dalam hadis pun, satu hadis pun atau athar, keterangan bahwa Nabi meninggalkan suatu hal karena hal itu haram. Maksudnya murni Nabi meninggalkan suatu hal karena hal itu haram tanpa ada keterangan nas yang lain. At-tarku la yadullu ala tahrim. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita
mulai ke pokok pembahasan, yaitu at-tarku la yadullu ala tahrim. Sebagai dasar atau sebagai pembuka, saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini untuk memahami pembahasan selanjutnya, yaitu pokok pembahasan mengenai tarku. Kenapa bisa tidak menunjukkan atas keharuman suatu hal, itu dalilnya apa saja, itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, itu pada pokok pembahasan, dan juga akan membahas beberapa jawaban-jawaban atas sanggahan dari kaidah tersebut. Saya kira pada malam hari ini, pada pertemuan kali ini cukup dulu sebagai dasar, sebagai mukadimah. Semoga kita bisa bertemu lagi mengkaji pada pembahasan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.